Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast room. Ini dia, gua Fajar. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa, bombastis, fenomenal. Ada Bang Adi. Yo Fajar. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ada Kak Martiana. Hai Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke, alhamdulillah baik-baik ya. Puasa ya semua ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. masih puasa. Puasa Bang Adi? Puasa. Oh, Bang alhamdulillah. Fajar Masya udah Allah. berapa hari dapat puasanya? Alhamdulillah penuh. Ya, penuh. alhamdulillah. Kita nggak tanya berapa yang batalnya, berapa yang dapat. Oh, berapa dapat ya? Iya. Bisa dibalik ya. Oke, kali ini kita kedatangan tamu tim Ranger terbaik PLN UIW Aceh. Jadi sebelumnya kita ada festival budaya. Yuk. Ya pada intinya di awalnya kita implementasi program budaya yang turunan dari core values akhlak dan juga transformasi PLN dibikin sedemikian rupa segala macam program untuk perbaikan kinerja dan juga perilaku secara kolektif. Keluarlah program-program budaya yang menjadi unggulan UIW Aceh. Nah, alhamdulillah di milestone pertama kita menyabet 2 gelar langsung gitu. Kita double winner istilahnya. Widih. Gitu ya. Mantap kali pokoknya. Yang pertama adalah unit dengan implementasi budaya terbaik Iya, dan betul. juga tim Ranger terbaik. Bener ya? Betul. Tuh. Terbaik se-Indonesia. Wah, itulah. Dan inilah rekan-rekan yang luar biasa membawa bendera Panji PLN UIW Aceh berkibar di kancah nasional. Tapi Oke. enggak kita aja, kita kerja sama tim semua berkontribusi. Iya. Oke, alhamdulillah. Di balik layar kan ada Rame. tim juga Rame, banyak yang banget. berkontribusi. Keroyokan kemarin, Bang. Oke, keroyokan itu dia. Yuk. Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu kumpul di sini mau bahas itu. Oke, langsung Bang Adi, Kak Tia. Jadi kemarin udah juara tim Ranger terbaik, juga implementasi budaya terbaik. Kira-kira bisa nggak diceritain soal perjalanan implementasi khususnya di milestone pertama? Implementasi kita ya. Jadi kita kan udah tahu juga bahwa PLN ini yang salah satu bagian dari BUMN. Nah, kemarin Kementerian BUMN, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir itu mencanangkan core values akhlak. Nah, itu untuk diimplementasikan ke semua BUMN. Nah, tentunya PLN yang merupakan bagian dari BUMN juga harus mengimplementasikan hal tersebut juga dong. Nah, kayak Bang Fajar bilang tadi, kita ada turunan-turunan dan juga ada program budaya. Bahkan kalau program budaya sendiri sebenarnya bukan hal yang baru di PLN. Dari dulu-dulu program budaya itu sudah ada kan. Cuman ya seiring berjalannya waktu kita bertransformasi, kita berubah, kita lakukan beberapa penyesuaian. Bahkan kemarin di 2020 itu lumayan cepat perubahannya kan. Sampai kita berubah di program budaya yang terakhir ini dicanangkan PLN 1, 2, 3 untuk diimplementasikan di semua unit. Nah, ada satu kata, satu kalimat yang memang penting, yang menjadi salah satu tolak ukur untuk kebangkitan kita kemarin itu setting the tone from the top. Nah, itu yang dicanangkan oleh PLN Pusat saat itu kan. Iya. Jadi setting the tone from the top, kita harapkan memang program budaya ini berjalan itu bukan bottom up. Artinya bukan dari bawah yang cuman mengerjakan, mengimplementasikan sampai dilaporkan ke atasan, nggak sampai segitu. Nah, jadi memang setting the tone from the top ini program budaya diinisiasi langsung dari atasan. Dari pimpinan tertinggi kita menginisiasi program ini, memberikan highlight, masukan bagaimana program budaya ini mau berjalan sampai dengan diimplementasikan ke seluruh unit. Dengan tujuan semua PLNers ini harus paham. Nah, kita kemarin maunya gitu kan, semua PLNers baik di kantor wilayah, kantor unit maupun sampai unit paling jauh, paling terluar, itu semua paham terkait dengan program budaya. Dan dengan program budaya ini kita harapkan memang program yang kita susun, kita kan ada PLN 1, PLN 2, PLN 3. Iya. Itu memang inline dengan pencapaian KPI. Jadi tidak lepas dari KPI. Jadi memang hadirnya program budaya ini untuk menunjang pencapaian KPI kita. Itu sih, Mas. Oke, kalau gitu dari Katia gimana nih? Kayaknya tadi yang disampaikan sama Bang Adi itu udah banyak ya, udah Iya. luas banget. Cuman kalau aku nambahin aja sih lebih ke program budaya PLN yang sekarang 1, 2, 3 ini kan memang berdasarkan turunan core value akhlak ya. Habis itu aku merasa bahwa
program budaya PLN 123 ini tuh lebih terukur daripada penerapan program-program yang udah ada sebelumnya. Sebelumnya memang sudah ada. Cuman menurut aku di PLN 123 ini kita benar-benar dilihat dari kayak tadi Bang Adi bilang, setting the tone from the top. Jadi dari BOD langsung bahkan kemudian ke unit-unit di bawahnya, unit induk sampai unit terluar, kita benar-benar diukur semuanya. Kita punya satu panduan yang sama, core value yang sama, kemudian disebarluaskan ke seluruh teman-teman PLNers yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di PLN 123 ini yang paling kerasa banget sih, maksudnya merata ya seluruh Indonesia dan mungkin di Aceh sendiri, satu informasi setiap hari gitu kan. Kayak kita kan jadi tahu gitu loh perkembangan informasi apa sih yang ada di PLN ini, hot issue-nya apa sih. Yang dulu kan kayak kita susah banget, orang-orang di unit, teman-teman kita yang di unit terluar tuh susah banget kayaknya informasi terbaru perusahaan tuh apa sih sekarang. Dengan adanya PLN satu informasi setiap hari, kita tuh sama-sama update. Jadi distribusi informasi kita tuh rata gitu loh. Jadi lebih nggak timpang lah. Ibaratnya kita nggak melupakan bahwa teman-teman kita yang lagi berjuang dan mengabdi di luar itu tuh juga bagian dari PLN dan mereka juga berhak tahu informasi apa, perkembangan apa yang terjadi di PLN. Itu sih. Tadi emang soal program budaya gitu ya secara umum, gimana PLN 123. Nah, di Aceh sendiri kan alhamdulillah di milestone pertama kemarin kita juara nih ceritanya. Juara nasional. Alhamdulillah ya, kategori unit dan juga pusat-pusat gitu ya. Alhamdulillah ya, pastinya kerja sama-sama semua pihak sampai ke eksternal. Pengen tahu apa sih yang bikin PLN Aceh itu bisa juara? Mungkin ada yang khas dari Aceh gitu loh, yang bisa bikin juri itu impress sampai jadi juara. Iya. Yang khas dari Aceh kayaknya pantunnya ya, Bang. Masa pantun yang bikin juara kan? Jadi gimana? Kalau kami lihat ya, jadi kita kemarin mungkin kalau bisa dibilang salah satu kunci suksesnya gitu ya. Nah, yang pertama yang paling esensi dari program budaya ini adalah program budaya itu yang pasti tidak merupakan program yang ngambang, yang nggak tahu kemana. Tapi memang program budaya kita inline dengan KPI. Misalnya di PLN 2 kita kan membangun collaborative and performance culture. Nah, di situ yang kita sasar adalah KPI Saidi Saifi. Jadi memang tujuan kita ke sana. Saidi Saifi ya, kalau kita lihat beberapa tahun itu pasti menjadi salah satu KPI utama yang memang selalu dikejar, gimana caranya harus tercapai. Nah, dengan adanya program budaya, kita buat satu mekanisme program di mana kita di sana membangun kolaborasi, kita meningkatkan performance culture. Tujuannya untuk pencapaian Saidi Saifi. Betul. Sampai ada istilah yang bilang Saidi Saifi itu mother of KPI gitu, Bang. Kemarin ada yang bilang mother of KPI-nya Saidi Saifi karena begitu Saidi Saifi-nya baik, dalam artian kita bisa menyuplai listrik dengan maksimal ke pelanggan tanpa henti, tanpa padam, maka KPI yang lain juga bisa ngikut, misalnya tunggakan. Begitu dengan supply listrik kita lancar, optimal ke masyarakat tanpa terputus, masyarakat tidak ada alasan lagi untuk nggak mau bayar. Benar. Tujuannya kan ke situ. Jadi itu salah satu kunci yang kita memang program budaya kita inline dengan pencapaian KPI. Begitu juga dengan PLN 3 kemarin. Nah, kita ada program e-racing inline dengan KPI dengan RCT dan RPT. Nah, jadi memang program yang dibangun bukan asal sembarangan program, tapi memang program yang menyasar kepada KPI. Itu. Berarti itu ya, nyasar sama KPI, kinerja. Apa ada tambahan? Satu lagi nih yang kemarin menarik. Kita tuh dapat julukan from zero to hero. Kayak kaget juga ya. Gitu. Tapi merasa di satu sisi tuh merasa terhormat gitu, senang dengan istilahnya apresiasi itu, tapi di satu sisi juga kami jadi sadar gitu, ternyata program budaya ini ngasih impact yang bagus ya, impactful ya buat kinerja kita. Nah, kemarin kan cerita from zero to hero itu tentang RCT RPT itu tadi kan, dari gimana kita paling bawah se-Indonesia kemudian bisa masuk jadi paling atas, paling bagus gitu RCT RPT-nya. Nah, itu ternyata menjadi sebuah hasil yang positif dari program budaya yang PLN 3 yang kita lakuin gitu. Walaupun mungkin awalnya emang apa sih ini tujuannya program ini, tapi setelah sosialisasi terus menerus kemudian kita lihat sendiri hasilnya, bagus juga ya, dan ini harus sustain kayak gitu. Berarti bener banget tagline from zero to hero impactful banget gitu loh. Jadi dari nothing
Lebih Iya, something. Lebih something di 2020 itu kita terendah se-Indonesia pencapaian RCT RPT kita, dan alhamdulillah kita bisa menjadi terbaik setelah itu. Nah, itulah dengan implementasi program budaya lah salah satunya kan, kolaborasi Ranger Iya, Network betul. pastinya. Keren banget sih. Nah, selain itu mungkin 2 poin yang utama ya. Terus Iya. ada hal lain, biasanya kita ada pemanis-pemanis gitu dari Aceh yang bikin khas. Nama program budaya menarik tuh. Nah, jadi memang kita kemarin program budaya itu kan kita ada PLN 1, PLN 2, PLN 3. Kita semuanya menggunakan kearifan lokal. Oh, Semua Ciri nama khasnya program budaya Aceh ya? kita pakai yang ada di Aceh. Tujuannya kenapa? Teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan hal-hal itu pasti lebih gampang untuk mengingatnya. Mengingatnya, Contohnya ya. PLN 1. Kita ada program kopi saring. Siapa sih yang nggak minum kopi pagi-pagi di Aceh? itu. Pasti ingat kopi saring. Iya. Program PLN 2 kita kasih nama Belang Padang. Padang. Salah satu nama tempat yang terkenal di Banda Aceh. Dan yang ketiga, idolanya masyarakat kita di sini, Wah. mie racing Kulinernya kita ya, kasih nama. Oma itu Nah, jadi fenomenal. kita memang kasih nama bukan cuman sekedar nama, tapi memang ada filosofis di situ. Memang salah satu tujuannya kearifan lokal yang mudah dipahami dan diingat oleh PLNers yang ada di sini. Sampai orang kalau lihat Belang Padang tuh di lapangan Belang Padang, ini PLN 2, PLN 2 Wah, gitu. gitu ya, sampai gitunya ya. Harus sampai se-impactful itu. Iya, iya. Malah kalau bilang Belang Padang ingetnya PLN 2, nggak inget Iya. lapangan Nggak inget gitu lapangan. ya. Oke. Saking lotoknya gitu. Saking lotoknya, Itulah makanya khasnya dari Aceh. Nah, oke. Soal budaya ini kan aku memahaminya lebih luas gitu. Pertama, oke, udah pasti jelas kinerja gitu. Nggak jauh-jauh dari kinerja, Iya. objektif dari organisasi. Cuma yang ada hal lain yang nggak kalah penting, yaitu perubahan secara kolektif Iya. oleh seluruh individu di dalamnya gitu. Budayanya berubah gitu. Nah, kira-kira apa yang disasar dari perubahan itu? Nah, jadi salah satu yang kita sasar adalah perubahan perilaku dari individu PLNers. Nah, saya masih ingat loh. Maksudnya saya dari dulu waktu pertama kali bergabung di PLN juga bukan orang SDM ya, bukan bagian dari SDM. Yang ada di mindset pegawai-pegawai dulu adalah pekerjaan budaya yang dulu HCR, OCR. Itu siapa yang ngerjain? SDM. Pasti mindsetnya gitu kan, punya SDM nih, bukan punya bidang-bidang kita nih. Biarin aja lah orang SDM. Nah, tapi sekarang kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya program budaya ini bukan hanya milik orang SDM, tapi seharusnya semua bidang itu sudah memahami bahwa kita butuh program budaya loh untuk menunjang kinerja kita. Dan terbukti dari PLN 2, PLN 3. Dengan adanya program budaya kita bisa mencapai kinerja yang kita harapkan. Nah, jadi memang perubahan perilaku yang memang kita harapkan ini, yang dulunya mungkin ada sifat silo, ala ini bukan kerjaan bidangku nih, nggak usah lah kita ikut campur. Iya, iya. Yang kita kerjain punya kita aja. Nah, tapi sekarang sudah mulai berubah, sikap proaktif kita sudah mulai berubah. Itu salah satu yang kita harapkan dan sudah mulai terlihat. PLNers kita bisa lebih proaktif, mau belajar, sikap mau belajar, mau mengembangkan kapabilitas, mau membangun kerjasama. Kalau dulu mungkin ya udahlah kerjain masing-masing aja lah. Sekarang sudah mulai mau, yuk kita bangun yuk kolaborasi, kita sinergi yuk, kita kerjain ini. Oke. Nah, itu salah satu yang berubah dari perilaku yang kita harapkan memang. Berarti Iya. dari perubahan perilaku budaya itu ada peran dari ini juga nggak, Katia? Dari Ranger Network tuh? Ya pasti tentu ada sih Bang, karena kan memang Ranger itu kan memang dibentuk untuk perpanjangan tangan lah mungkin istilahnya dari HTD juga untuk istilahnya menginformasikan sesuai fungsinya kan, motivating, kemudian Change agent juga. Ya change agent di situ. Jadi kita sebagai perpanjang tangan dari HTD itu punya tugas untuk ngajak PLNer semua bahwa ini loh program budaya yang kita inisiasi dan akan kita lakukan gitu. Karena kan budaya perusahaan itu nggak mungkin kan Bang, cuman satu bagian aja yang Iya dong. bikin dan menerapkan kan. Pada akhirnya kan budaya perusahaan itu dilaksanakan semua satu korporasi kayak gitu. Jadi pentingnya ketika program budaya ini dilakukan dan memang semua pegawai itu harus peduli, semua PLN harus peduli karena ini untuk kebaikan kita bersama-sama gitu. Oke, benar-benar. Berarti emang harus beriringan ya, itu Iya. dua hal yang nggak bisa dipisahin. Iya, betul. KPI, kinerja sama budaya gitu, Iya. perilaku kolektif. Nah, terus yang menarik dari capaian itu ada nggak apresiasi yang dikasih nih ke apalagi teman-teman tim Ranger terbaik yang dikasih dari pusat atau berupa rekognisi pengakuan, gimana kira-kira? Ya, kalau misalnya apresiasi ya, tentu dari PLN pusat ada memberikan apresiasi Pasti ada ke ya. kita, dari unit kita sendiri juga ada memberikan apresiasi,
Dan salah satu apresiasi yang saya ya secara pribadi sangat berkesan itu bukan dalam bentuk nominal, tetapi salah satu apresiasi yang sangat berkesan, saya bisa ngobrol langsung dengan Bapak Wadirut. Wadirut. Kalau Dan dulu Wadirut, sekarang beliau Dirut sudah ya? menjadi Dirut. Oh gitu. Sebelum jadi di Dirut, Yes. kita sudah ngobrol sama beliau. Iya, sudah Oh, ngobrol sama iya, beliau. iya, iya. Dan itu Sekalian nitip-nitip juga. Iya, bukannya apa ya? Mungkin nggak semua pegawai kan bisa ngobrol sama beliau secara langsung. Nah, tapi di sana kita bukan sekedar ngobrol, kita bisa cari ambil minta masukan sama beliau, kita lihat insight-insight apa yang beliau kasih. Beliau memberikan beberapa motivasi saat itu. Nah, itu salah satu pengalaman yang mungkin nggak bisa dibayar dengan nominal rupiah. Bener banget. Ya, Iya. itu yang penting kan. Intimate session berarti Iya, ya. intimate session itu penting. Gokil. Sama kayak misalnya di program PLN 1 kita ada GM Friend kan. Nah, GM Friend itu GM menghubungi si pegawai-pegawai yang ada di unit terluar. Mungkin kalau dulu-dulu ya, mungkin jarang ya ada manajemen yang mau ngobrol langsung, Iya. video Nyapa call langsung langsung. ya. Kak gimana? Apa kabarnya kalian di sana? Apa yang bisa kita bantu nih? Dulu mungkin belum ada, sekarang terbukti bahwa memang pegawai-pegawai yang ada di luar pun itu aware, GM kita, leader kita yang ada di sini aware dengan mereka, peduli dengan mereka yang ada di sana. Jadi memang salah satu bentuk apresiasinya kalau saya rasa sih seperti itu. Yang mungkin tidak bisa kita nilai dengan ya nominal berapa enggak, tapi Benar. pengalaman, kepedulian dari manajemen terhadap pegawainya itu sangat penting. Oke, iya benar sih. Kalau dari Katia mungkin Setuju aku sama Bang Adi. Pengalaman yang kita dapat sih, kita bisa istilahnya connect sama seseorang yang awalnya dipikir tuh kayak di luar jangkauan nih gitu kan. Di luar Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kayak nggak mungkin. Aku ya. siapa gitu kan. Tapi selain itu kan kemarin kita juga dapat, alhamdulillah dapat reward untuk apa namanya, sharing juga sama perusahaan-perusahaan lain gitu kan, benchmark. sebagai Iya. benchmark buat reward kami para ranger itu. Dan yang berkesan buat saya sih waktu itu kita bisa benchmark sama Google Indonesia sama Wow. Tesla gitu. Iya. Google Keren, nih. Wah. iya. Jadi kayak oh gitu ya budaya perusahaan korporasi apa namanya, startup atau mungkin perusahaan besar Kelas dunia. kelas dunia Iya. gitu. Jadi insight dari situlah yang waktu itu jadi bandingin nih di perusahaanku kayak gimana ya, udah kayak gitu belum, udah menuju ke situ belum, karena kan kita tujuannya juga mau ke yang lebih bagus tuh. Jadi kita ada perbandingan buat mungkin nyari ide-ide berikutnya kayak gitu sih Bang. Nah, tadi ada ke Tesla itu yang nyampein Elon Musk langsung kan? Enggak. Ini enggak ya perwakilan gitu. perwakilan. Elon Musk-nya kayaknya mungkin lagi ngapain nih, kayak Twitteran mungkin. Oh iya ya, bikin kripto lah kan. gitu. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal perjalanan di milestone pertama gitu. Gimana alhamdulillahnya ya, semua berkat kontribusi semua yang pastinya juga Iya. izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa jadi yang terbaik, menyabet double winner lah gitu. Nah, terus kita ternyata budaya nggak sampai di sini gitu dari PLN secara korporat. Ada lanjutannya milestone kedua Iya, gitu. harus tetap berjalan. Nah, harus tetap berjalan. Musim baru lah istilahnya kalau kompetisi bola gitu. Season kan. baru. Season baru gitu ya. Itu drakor kayaknya. Bener Gitu. juga. Nah, itu baru gitu. Nah, kira-kira apa rencana yang pengen dilakukan di milestone 2 ini? Nah, kalau di milestone 2 ini selain kita memang ada panduan dari PLN pusat juga kan bagaimana terkait dengan program budaya yang akan dijalankan, kita ada niatan yang pertama, kita jangan berpuas diri dulu. Nah, itu kita jangan berpuas diri. Memang alhamdulillah kita mencapai hasil yang maksimal di milestone pertama kemarin. Nah, tapi itu kita tidak mau cepat berpuas diri. Kita pengen seluruh PLNers yang ada di PLN Aceh ini tetap membangun program budaya ini supaya berjalan lebih baik lagi. Kita tingkatkan lagi performance kita, bagaimana menjalankan program budaya ini supaya bisa menunjang pencapaian dari KPI kita. Dan tentu saja kita pengen program budaya ini berjalan bukan hanya menyasar ke seluruh PLNers, tapi juga ke seluruh rekan-rekan tenaga ahli daya kita. Oke. Nah, tidak kita pungkiri saat operasional pekerjaan kita bukan hanya pegawai yang berada di depan, tapi justru banyak tenaga ahli daya kita yang ada di depan. Contohnya rekan-rekan Yantek, rekan-rekan Billman maupun yang lainnya. Nah, di sini kita mau menggandeng mereka, kita mau mengajak mereka, rekan-rekan tenaga ahli daya, supaya mereka juga paham nih, mereka juga tahu. Oh, secara holding PLN punya program budaya nih. Mereka juga harus tahu. Misalnya
amanah, contoh simpelnya gitu kan, amanah. Iya, iya. Mungkin pegawai sudah pada paham nih bagaimana bersikap amanah, tapi teman-teman tenaga ahli daya perlu kita tanamkan lagi, perlu kita tingkatkan lagi pemahaman mereka supaya mereka juga menjalankan kegiatan sehari-hari tetap berdasarkan core values akhlak yang ada di BUMN. Oke, bener banget sih emang sampai TAD gitu kan, Iya. karena mereka wajahnya perusahaan Iya, kan, bersentuhan betul. langsung sama masyarakat, pelanggan. Iya, bener banget sih. Oh, dari Katia gimana? Kalau dari aku sih, karena kita kemarin udah menang ya Bang, kayak jadi mungkin di satu sisi beban tersendiri, tapi di satu sisi motivasi juga, di satu sisi kayak oke, kita harus bikin yang lebih bagus dan lebih spektakuler lah dari kemarin, karena meskipun ya kemarin tuh buat kami cukup mengejutkan ya kemenangannya, tapi bukan berarti kan tandanya apa yang kita sudah susun kemarin itu sudah bagus gitu kan. Berarti kita harus bikin yang lebih sustain, dan kemudian kita harus bikin gebrakan-gebrakan lagi. Nah, salah satunya tadi kita perluas Ranger networknya, Iya, dan oke. kita perluas lagi informasi tersebar itu di antara para rekan-rekan TAD kayak gitu. Karena itu menurut aku penting gitu, karena biar kalau pegawai yang tahu transformasi kan memang sudah seharusnya ya, memang sudah umum. Tapi kalau rekan-rekan TAD, karena mereka juga bagian dari kita, alangkah lebih baiknya mereka juga paham gitu bahwa keluarga PLN ini nih kita sedang bertransformasi, dan nanti ketika mereka berhadapan dengan pelanggan gitu, tahu bagaimana cara menjelaskan, dan mereka pun akan bersikap sesuai transformasi yang sedang kita canangkan ini gitu. Dan core value. Iya, Iya, core betul. value akhlak itu jadi gak cuman pegawai aja, tapi rekan-rekan TAD juga melaksanakan itu. Ada jiwa akhlaknya gitu. Iya. Oh iya, bener banget sih emang. Nah, terus tadi menarik yang dibilang perluasan Ranger Network. Ada terobosan baru nggak di perluasan ini? Mungkin pakai metode apa gitu? Apa kira-kira? Metode apa Bang Adi ya? Yang pasti perluasan Ranger Network kita ya, kalau kita bicara dulu pertama kali kita bentuk Ranger Network di PLN Aceh, itu saya masih ingat orangnya nggak sampai 50 orang dulu. Cuman Sewilayah Masih satu sedikit, wilayah Aceh itu nggak sampai 50 orang. Cuman kalau nggak salah per unit itu ada 2 orang perwakilan, di wilayah juga seperti itu. Nah, sekarang kita perluas Ranger Network, seluruh struktural yang ada di unit induk wilayah, yang ada di kantor UP3, UP2D, UP2K, itu adalah bagian dari Ranger Network. Dan untuk level ULP, semua manajer ULP adalah bagian dari Ranger Network. Nah, selain itu kita juga ada ranger-ranger fungsional yang tidak tercover di struktural, yang mungkin sekarang ini masih ada di fungsional, itu juga kita cover menjadi ranger fungsional kita. Nah, dengan hal itu, dengan semakin banyaknya Ranger Network kita, dengan semakin luasnya Ranger Network kita, tentunya kita akan memiliki lebih banyak insight, kita lebih banyak masukan di sana. Tentunya semakin banyak kepala yang berpikir, semakin banyak ide-ide yang bisa kita dapat. Coba dibandingin, misalnya kalau dulu sekitar 35 orang yang berpikir untuk gimana sih jalanin program budaya, pasti akan lebih baik apabila sekitar 300 orang yang berpikir untuk bagaimana program budaya ini jalan. Nah, itulah pentingnya kita perluas Ranger Network, dengan harapan semakin banyak ide yang kita dapat, semakin banyak insight yang kita dapat, gimana menjalankan program budaya ini supaya lebih baik lagi. Oke, emang diperluas sampai struktural semua ya? Iya, semua struktural. Banyak tuh. Kecuali yang struktural supervisor di ULP ya, Di yang ULP. enggak. Emang sih kalau dipikirkan struktural ya sebenarnya punya tanggung jawab Iya, moral kan? punya tanggung jawab moral. Iya. Oke. Jadi kan ibaratnya kita punya 50 ranger sebelumnya. Ternyata ide itu ada di orang ke 51 gitu kan. Kan sayang ya bener-bener, terlewat. iya. Jadi kita perluas jangkauannya juga. Terus kan kalau kita lebih banyak orangnya kan, istilahnya kita punya berapa pegawai ya satu UIW Aceh ini Bang? 800-an ya. 800-an kalau awalnya 50 orang yang harus istilahnya menyebarkan atau ngasih informasi atau sharing transformasi, itu kan mungkin bebannya agak banyak gitu kan. Jadi kita share lagi, bukan berarti mau bagi-bagi beban ya, tapi maksudnya kan kalau kita kerja sama-sama tuh kayaknya akan lebih ringan dan lebih enak aja gitu. Di balik perspektif ya, bagi-bagi kontribusi Bagi-bagi gitu. kontribusi, Biar ya, semua betul, terlibat betul. kan. Sesuai gitu. dengan moto GM yang terbaru. Apa tuh? Bekerja bersama dan bersama-sama bekerja. Oke, Cakep, mantap. Cakep Pak GM. mantap. Itu betul sih emang. Nah, selain perluasan, pengen tahu berapa jumlahnya sekarang? Kurang lebih lah mungkin. Sekitar 365 kalau nggak salah. 365 Iya. ranger. Kurang lebih. Banyak ya? Iya, dibandingkan dengan dulu nggak sampai 50 Nggak kan. sampai 50. Oh, 50 kita signifikan dulu. berarti ya peningkatannya.
Itu dari banyak ranger itu ada nggak mungkin dari ranger yang memang ada panggilan dari dirinya gitu? Pengen dong nih, aku pengen jadi bagian dari Ranger Network, berkontribusi. Kira-kira gimana? Ya kalau memang secara struktural sudah otomatis kan masuk nanti. Nah kalau misalnya ada ranger yang di luar struktural, ada yang namanya voluntary ranger. Misalnya nih, wah saya fungsional nih misalnya, atau saya struktural di ULP nih, kan nggak termasuk ranger network ya. Iya. Oh pengen nih berkontribusi, saya punya ide gini, mau nih berkontribusi. Nah itu bisa kita cover, bisa hubungi melalui kita bisa. Nanti akan kita cover ke dalam ranger voluntary dan itu sangat kita harapkan bahkan karena otomatis kalau memang ada pegawai kita yang mau mengajukan, biasanya yang bersangkutan itu sudah punya ide-ide dan juga sudah punya masukan tersendiri kan. Nah dan tentunya semakin banyak ranger network kita semakin luas, otomatis semakin bagus. Nah jadi kami di sini juga mengundang kalau ada teman-teman PLNers yang belum tergabung ke dalam Ranger Forum, Ranger Network kita membuka kesempatan dengan senang hati untuk bergabung ke dalam Ranger Network kita melalui Ranger Voluntary ini. Mungkin Kak Tia contohnya. Apa nih contoh apa nih Bang? Tapi bener sih menurut aku kata Bang Andi, karena kalau kita punya ide, nah silakan kita sampaikan teman-teman ke teman-teman Ranger yang udah ada, Ranger existing kita. Kalau kalian teman-teman mau jadi voluntary ranger, punya ide-ide cemerlang, punya terobosan-terobosan baru nih buat perusahaan, karena ide cuma bakal jadi sekedar ide kalau nggak dilaksanain. Jadi ide itu akan beneran bagus, akan beneran berimpact kalau udah jadi program, udah jadi pelaksanaannya gitu kan. Gitu. Ya, bahkan kemarin ada yang bilang ide yang bagus tanpa eksekusi hanya akan berakhir dengan sebuah hayalan. Nah, gitu. Ide yang cuman kita pikirin, mau buat ini nih, tapi nggak ada kita sampein, nggak ada kita kerjain, maka akan berakhir dengan hayalan. Benar-benar. Iya sih, benar juga ya. Nah ini menarik banget konsep voluntary ranger. Aku pernah dapat quotes dari kayak film perang gitu. Tidak ada yang mengalahkan semangatnya orang yang mengajukan diri. Iya, betul. Kalau udah voluntary, dia panggilan dari dalam diri sendiri tuh motivasi intrinsiknya udah luar tinggi, biasa ya dan kan? tinggi kan. Semangat kontribusinya juga pasti beda. Iya, siapa tahu kan PLN 3 besok program apa? Made by siapa gitu. Kontribusi terbesarnya mungkin idenya dari seseorang, teman-teman voluntary gitu kan. Benar-benar. Dan juga ini bisa dijadikan satu ajang karena kebanyakan pegawai kita ini punya ide yang bagus tapi kadang nggak berani ngungkapin ya kan, atau punya ide berani ngungkapin tapi nggak ada kesempatan. Iya, tapi bingung mau merealisasikannya gimana nih. Nah di sini kita punya kesempatan untuk itu. Kita masih terbuka sangat luas untuk rekan-rekan yang lain. Kalau mau bergabung dalam Voluntary Ranger, ini adalah forum yang tepat untuk bergabung. Nice. Jadi tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi ya? Oke. Ya. Nah, di milestone 2 ini tadi udah diomongin soal rencana dari perbaikan kinerja, sasarannya sama juga budaya. Kira-kira apa tantangan yang kira-kira tuh jadi hambatan gitu loh? Mungkin karena kita udah menang itu tadi sih Bang. Jadi bukan hambatan ya. Jadi kalau menurut aku jadi itu tadi yang aku bilang kayak jadi tanggung jawab tersendiri nih, bahwa kalau kita tuh kemarin menangnya nggak kebetulan gitu. Kita memang punya program yang memang implementasinya itu bermanfaat buat kinerja dan juga budaya di perusahaan kita. Jadi di milestone 2 ini kalau aku lebih ke gimana membuktikan pencapaian di milestone 1 itu beneran ada gitu. Back to back champion ya kalau bola ibaratnya. Back to back champion. Gitu sih. Kalau dari Bang Adi gimana? Ya, jadi kalau memang tantangan ada, kalau kata orang musuh terbesar itu ada di diri sendiri kan. Nah, jangan cepat puas kita dengan hasil kemarin, jangan cepat puas, justru jadikan semangat untuk gimana program ini supaya bisa lebih bagus lagi nih. Nah, misalnya sekarang di PLN 3 kita ada program wajib kan, ada mandatory program dari PLN pusat yang harus dijalankan oleh seluruh unit induk wilayah dan unit induk distribusi yang namanya Yantek Optimization. Yang lagi happening banget nih sekarang, Yantek Optimization. Nah, di sana kita dituntut bukan untuk menjalankan program, tapi berlari dalam program itu. Kalau nggak berlari, kita yang kalah sama wilayah lain. Gitu ya. Kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri
ada tantangan baru nih, ada program baru yang harus kita jalanin. Nah, coba kita implementasikan. Di sini udah mulai terlihat dari ranger leader kita dari SRM distribusi Bapak Edi, itu sudah mulai insight, memberikan pemahaman kepada yang lain, sudah diturunkan kepada semua struktural dan sudah mulai dimonitoring per harian. Nah, ini kita sudah bukan lagi jalan kalau kami bilang. Ini udah mulai berlari kita untuk menjalankan program ini. Oke, boleh ini nggak mungkin yang masih awam kira-kira yang tech optimization tuh gimana gambarannya? Jadi secara umum ya, mungkin secara umum yang tech optimization intinya bagaimana kita mengoptimalkan tenaga alih daya kita Yantek. Nah, di sini sekali lagi kita menggandeng Yantek, tenaga alih daya kita, rekan-rekan kita yang ada di lapangan. Bagaimana kita memaksimalkan kinerja mereka, bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada di Yantek yang ada di unit-unit ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kita. Baik itu dari sisi percepatan penyelesaian gangguan, percepatan penyelesaian keluhan pelanggan, maupun mungkin ada kebutuhan pelanggan lainnya yang harus segera diselesaikan. Jadi intinya bagaimana kita mengoptimalkan Yantek yang ada untuk meningkatkan pelayanan kita kepada pelanggan. Intinya seperti itu. Oh, itu ya Yantek optimization. Tati ya? Aku setuju banget sama kata Bang Adi pokoknya. Ya. Mantap pokoknya. Kan harus satu suara. Oh iya, harus dong, tim ranger terbaik. Nah, tadi selain itu ada lagi nggak tantangannya kira-kira? Tantangannya lebih ke ya itu tadi, karena tujuan budaya itu kan mau kita bentuk ya. Budaya itu nantinya tanpa perlu kita bikin program kan Bang. Harusnya ya budaya itu sudah berjalan dengan sendirinya, sudah sustain. Jadi memang sudah menjadi bagian dari kehidupan pekerjaan kita sehari-hari kayak gitu sih. Jadi tantangannya gimana caranya program-program budaya dan value-value budaya yang kita usung ini di PLN 123 dan juga core value akhlak ini nantinya benar-benar sudah menjadi keseharian kita dalam bekerja di perusahaan. Iya. Akhlak 6 core value yang gampang ya kan hafalinya kan. Iya. Cuma kan cuma apa nih? Implementasinya ya perlu effort gitu ya. Iya, itulah makanya ada program budaya ini dan nantinya semoga harapannya dari program budaya ini jadi mandiri lah. Teman-teman kita dalam bekerja sesuai core value itu. Oke, mantep banget sih. Kalau semuanya bisa kayak gitu, visi utama PLN jadi perusahaan terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi itu tercapai tuh. Yakin. Selagi kemauan itu ada, pasti jalannya juga ada. Iya. Apa Bang? Jut hanjut? Ada satu moto dari Bapak GM kita, Jut hanjut wujud. Gimana tuh, Bang? Bisa, nggak bisa, harus bisa. Oke. Dalam upaya, nah doa. Jadi kita tidak hanya sekedar berusaha tapi tetap kita berdoa, kita serahkan kepada Allah untuk hasilnya. Benar-benar. Oke, Jud hanjut wujud. Jadi apapun tantangan pekerjaan kita, apapun tantangan yang kita hadapi, mungkin pencapaiannya agak sulit. Selagi kita mau untuk mencapai itu, yakinlah, jud hanjut wujud. Pasti bisa. Pasti bisa. Bener-bener banget sih, setuju. Kayak dalilnya kan kun fayakun gitu. Iya, betul. When there is a will, there is a way. Iya. Gitu lah. Apa lagi tuh? Bahasa milenial Gen Z kan kayak gitu ya. Gitu ya. Artinya? Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Intinya ada kemauan dulu kan. Iya. Kalau sudah ada kemauan, kita berusaha, insya Allah selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Ya, kita juga nggak lupa tadi dengan berdoa ya. Tetap Kita berdoa. pasrahkan, kita tawakalkan. Iya, Betul. betul. Iya. Seperti quotes juga, saya juga pengen punya. Oh iya, gitu. gantian ya. Quotes-nya kayak kita giliran aja nih Bang. Everything just give your best and let God do the rest. Oh, gitu. mantap. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik dan biarkan semua kembalikan pada Allah. Kita gitu. serahkan kepada Let Tuhan God ya do the sisanya. rest gitu. Oke, nice banget. Thank you banget Bang Adi. Oke, sama-sama Tati ya, Bang Fajar. buat sharing waktunya Sama-sama nih. Bang. Sangat berharga. Nah, terakhir nih. Nih boleh jujur lah teman-teman. Apa harapannya? Untuk ke depan. Harapan untuk ke depan, khususnya terkait budaya, terkait core value, terkait PLN Aceh. Gitu. Dari siapa dulu nih? Bang Adi dulu. Bang Adi dulu, boleh. Menghormati. Oh iya, boleh. Kalau harapan ya, ya tentunya harapan kalau kita lihat kita sudah ada dasar ya sekarang. Salah satu program budaya ini jadi salah satu dasar kita untuk menjalankan perusahaan ini supaya mencapai tujuan kita kan. Nah harapannya apa yang sudah kita jalani yang sudah baik kita tingkatkan
dan jangan kendor, jangan cepat berpuas diri. Itu sih intinya kita. Harapannya program ini tetap berjalan, tetap kita optimalkan, tetap kita evaluasi. Mungkin ada yang nggak sesuai, ada yang harus kita modifikasi misalnya. Nah itu tetap harus kita jalankan. Karena tujuan kita sekali lagi adalah untuk pencapaian kinerja. Dan yang pastinya perubahan perilaku dari seluruh PLNers adalah salah satu tujuan yang harus kita capai bersama. Jadi bukan hanya kami nggak bakal bisa nih ngerubah perilaku masing-masing PLNers kan. PLNers harus bisa merubah perilakunya sendiri. Paling enggak mereka sudah paham, oh kita punya core value seperti ini, kita punya program budaya seperti ini, sudah diberikan beberapa panduan perilakunya kan. Ada perilaku start, stop, continue. Nah, di sana kita harapkan perubahan perilaku dari PLNers itu bisa kita capai. Oke. Mantap banget. Nah, sekarang giliran Kak Tia, apa harapannya? Sama juga sih. Apa yang diharapkan Bang Adi, aku juga mengharapkan Sama itu. terus. Kan maksudnya berdoa iya. untuk kebaikan Iya, gitu. benar-benar. Tapi ya memang tujuan dari program budaya kan itu tadi buat membentuk budaya perusahaan kita. Harapannya sih nanti budaya perusahaan itu udah langsung sustain, maksudnya nggak langsung ya, maksudnya secara bertahap berproses kita sustain, kita jadi perusahaan dengan budaya kerja yang baik sesuai core value akhlak gitu kan. Kemudian siapa tahu gitu kan kita bisa nyaingin Tesla dan Google. Nah, Why kan, not? Why not? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kan? kemungkinan Iya. kita bisa seperti itu. Dan juga yang jelas kinerja juga harapannya program budaya ini tuh membantu kinerja dan memang akan tercapai lah untuk milestone 2 ini. Oke, amin. Mudah-mudahan semua pihak mendukung ya. Iya. Kita Semesta turut mendukung. berkontribusi, Iya. Semesta mendukung, insyaallah atas izin Allah. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you banget buat Bang Adi, asisten manajer dari bidang niaga di kantor wilayah. Sama-sama Bang Fajar. Oke, thank you Kak Tia. Nih kita undang jauh-jauh dari UP3 Melabuh dari bidang dari bagian pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan. Iya. Oke, thank you Makasih banget. undangannya Bang Fajar, merasa terhormat jauh-jauh diundang dari Melabuh. Iya loh, kami jarang-jarang diundang Iya, kayak gini. jarang-jarang kan jadi narasumber ini Bang. Itulah. Besok-besok mungkin bisa ceng posisi lah jadi podcaster. Bisa, Oke, bisa. kalau gitu thank you banget. Sorry nih kok ada banyak salah-salah gitu. Oke, kira-kira itu teman-teman hasil obrolan kita sama bintang tamu, para narasumber kita, Bang Arsyadi dan juga Kak Tia. Saya punya pantun buat penutup. Beli kopi sareng pakai uang receh. Cakep. Diminumnya sambil mandang panorama. Cakep. Demikian ini podcast sharing budaya wilayah Aceh. Mari bersama-sama berkontribusi untuk kinerja bersama. Oke, mantep banget. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini. Sampai ketemu di bahasan podcast selanjutnya di Podcast Room. Dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.